Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan kendalikan semua kehidupan kita. Maka selayaknya kita bersuka cita dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Saya ambil dari kitab 1 Korintus teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayatnya 18-25 dan kitab Markus pasal 15 ayatnya 33-41. Nah, ini sebelum masuk ke sharing saya coba bacakan dulu dasar-dasar firman sharingnya gitu. Jadi teman-teman coba baca di kitab 1 Korintus teman-teman pasal 1 ayatnya 18-25 teman-teman. 18-25. Judul perikopnya teman-teman, hikmat Allah dan hikmat manusia, itu judul perikopnya itu. Perbedaan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi tinggal persepsinya teman-teman. Jadi kalau persepsi istilahnya, ini kan cerita sebab pemberitaan tentang salib, dan ini kan firman Tuhan maksudnya gitu teman. Kalau bicara universal kan sebab pemberitaan firman Tuhan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ini teman-teman dicamkan bahwa akan dianggap kebodohan, tapi bagi orang yang ingin binasa, yang akan binasa gitu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah gitu. Nah, ini kebaliknya di situ teman-teman. Orang dunia menganggap kebodohan, tapi kita malah menganggap kekuatan gitu. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi ada firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa akan begitu. Orang-orang yang merasa berhikmat, orang-orang yang merasa bijak itu malah Tuhan akan lenyapkan gitu. Apabila bertentangan dengan hikmat dan kebijakan dari firman Tuhan gitu teman-teman. Dimanakan orang yang berhikmat? Dimanakan ahli Taurat? Dimanakan pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan firman Tuhan itu. Jadi kalau yang merasa bodoh, ya Tuhan akan selamatkan teman-teman. Tapi kalau merasa berhikmat dan bijak, ya malah akan dilenyapkan gitu. Jadi teman-teman kalau bicara berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan firman Tuhan, ya memang yang terbaik dan terbenar itu apabila kita memposisikan diri kita sebagai orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Ya kita harus merendahkan hati kita gitu, merendahkan diri kita di hadap Tuhan. Karena Tuhan ya Tuhan itu. Manusia kan beda teman-teman. Tapi kadang-kadang manusia sering lupa ingin Tuhan yang mesti nurut kita gitu. Kan itu kan ngawur gitu kalau kita nggak ngerti, tidak memiliki kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, ya ujungnya begitu dan menjadi seolah-olah jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang mengatur Tuhan gitu. Kan kebalik, mestinya kan Tuhan yang ngatur kita, jiwa, pikiran, dan perasaan Tuhan yang mestinya mengatur kita gitu. Nah, ini orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat gitu. Jadi kalau cerita zaman dulu saya ingetin lagi, waktu kitab suci ini menyebut orang-orang Yahudi, ya berarti orang-orang yang sudah merasa mengenal, mengerti akan Tuhan teman. Tapi kalau sebutannya orang-orang Yunani, itu bukan dianggap waktu itu orang yang mengenal dan mengerti Tuhan, tapi orang yang waktu itu menyembah dewa teman-teman. Jadi kalau cerita di firman Tuhannya katakan orang-orang yang mengenal mengerti akan Tuhan mengendaki tanda gitu. Tapi kalau orang Yunani, orang yang belum mengenal dan mengerti akan Tuhan, mengendaki hikmat gitu. Jadi beda di situ teman-teman. Karena kalau orang-orang Yunani itu menyembah dewa itu kan tidak ada tidak ada kitab suci yang dipegang gitu. Kalau Yahudi itu kan ada kitab Taurat gitu dipegang. Jadi mungkin kalau kitab Taurat itu sudah jelas ada hikmatnya gitu. Tinggal masalahnya kan ada bukti sok mana gitu yang memang benar-benar terjadi tandanya gitu. Tapi kalau orangnya Yunani gitu, karena memang tidak mempunyai kitab Taurat, kitab suci gitu, ya akhirnya dia malah meminta hikmat gitu. Jadi mestinya orang Yunani
kalah satu level teman-teman kalau dari sisi rohani, karena dia tidak punya pegangan Tuhan Allah dan tidak mempunyai pegangan kitab-kitabnya gitu. Kalau orang Yahudi waktu itu diasumsikan begitu gitu. Meskipun dari Yahudi itu teman-teman apabila kita urut gitu. Jadi seperti saya yang kena Nasrani atau teman-teman gitu yang kena di Muslim. Nah itu semua basicnya, dasarnya itu dari kitab-kitab orang Yahudi zaman itu teman-teman. Nggak tahu, kalau yang saya tangkap seperti itu, kalau dari saya dengar beberapa mentor cerita itu begitu. Jadi waktunya itu seperti itu teman-teman. Jadi Yahudi itu duluan gitu, misalnya anggaplah 2-3 ribu duluan, nah baru yang namanya Nasrani itu separohnya gitu, baru seribuan begitu. Nah baru cerita yang Muslimnya gitu, lebih muda lagi. Jadi urutannya yang tertua itu yaitu Yahudi kalau nggak salah 3 ribuan tahun yang lalu, yang namanya Nasrani berarti 2 ribuan tahun yang lalu, yang namanya Muslim berarti kurang dari 2000 tahun yang lalu teman-teman. Nah cuman kalau dilihat dari teorinya gitu menurut mentor rohani, semua itu dasarnya tiga agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Muslim ini tiga-tiganya bersumber dari Tuhan Allah teman-teman. Jadi mirip-mirip, ceritanya mirip semua gitu. Cuman beda perantaranya aja. Tuhan Allah itu menugaskan Nabi Musa, Nabi Abraham itu. Itu cerita zaman-zaman Yahudi itu gitu. Nah, tapi begitu di zaman Nasrani yang ditugaskan itu Nabi Isa teman-teman. Tapi begitu masuk ke Muslim yang ditugaskan itu adalah Nabi Muhammad gitu. Nah, ini yang mungkin beda di waktu kalau dari sisi Tuhan Allah mungkin sama, tapi waktu masuk ke nabinya, nah ini ada beda. Apalagi datang ke kitanya teman-teman. Tapi ya tinggal kita lihat mau kita samakan apa mau kita bedakan, itu kan tergantung kitanya. Tapi dasar hidupnya sama teman-teman. Nah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya orang Yahudi menganggap salah gitu, orang Yunani pun menganggap salah gitu waktu zamannya memberitakan kebenaran si Nabi Isa tersebut gitu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, kitab suci Nabi Isa adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah gitu. Jadi bagi tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun, jadi maksudnya ada orang Yahudi yang terpanggil, ada orang Yunani terpanggil, ya itu sebenarnya firman Tuhan. Nabi Isa itu membawakan firman Tuhan sebagai kekuatan dan hikmat dari Allah gitu. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah ini firman Tuhan itu kalau dari sisi Tuhan katakan begitu teman-teman, dari sisi rohani katakan gitu. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu dari prinsip-prinsip rohani dari firman Tuhan, dari Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi memang firman Tuhan itu sangat berbeda dengan apa yang dunia perintah aturkan, apa yang dunia rancang dan kendaki, apa janji-janji dunia itu beda. Memang beda semua teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 1 Korintus teman-teman, pasal 1 sampai 8 ayatnya 18 sampai 25. Nah saya coba langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Markus teman-teman. Kitab Markus ya pasalnya 15 ayatnya 33 sampai 41 teman-teman. Pasalnya 15 ayatnya 31 sampai 33 sampai 41 teman-teman. Nah ini saya bacakan teman-teman. Perikopnya ini kalau saya universalkan, Nabi Isa mati gitu. Judulnya itu Nabi Isa mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Nabi Isa dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani gitu, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi Nabi Isa yang disalib aja begitu teman, apalagi kita gitu ya, seorang nabi aja masih ketakutan dan berseru-seru ditinggalkan, seolah tidak ada Tuhan Allah gitu. Kok jadi saya mesti nanggung sendiri mati di kayu salib gitu. Jadi
Nabi Isa aja ketakutan begitu. Jadi wajar-wajar aja kalau manusia juga ketakutan gitu. Tapi pada intinya ya kita mesti sadar waktu itu kan Nabi Isa nggak punya cerita seperti hari ini kita punya kitab suci, bisa tahu ceritanya bagaimana gitu. Logikanya kalau kita sudah lebih tahu ceritanya, harusnya kita harus lebih lebih kuat loh teman-teman. Karena memang sudah ada ceritanya. Nah, kendalanya tinggal masalahnya kita beriman percaya nggak terhadap apa yang firman Tuhan katakan di kitab suci kita masing-masing gitu. Di kitab sucinya kita ada di Alkitab untuk Nasrani, di teman-teman atau keluarga yang Muslim ada di Al-Quran itu. Nah, tinggal kita mau percaya nggak, kita beriman percaya nggak gitu terhadap ya apa yang diceritakan di dalam kitab suci itu gitu. Nah, kalau kita percaya itu harusnya tidak perlu ketakutan seperti Nabi Isa ketakutan gitu. Harusnya itu karena kita udah tahu semua bahwa semua di bawah kontrolnya Tuhan Allah, semua di bawah handlingnya Tuhan Allah, semua hal juga Allah turut bekerja gitu. Jadi segala macam itu Allah ya ada di dalam kita gitu. Ya, kalau sampai kita pengertian udah begitu, kadang-kadang apabila kita menghadapi permasalahan gitu, adalah menghadapi kejadian atau peristiwa gitu, jadi kita kuat teman-teman. Karena kita beriman percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, selalu hidup turut bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang ada Tuhan di dalam kita, terus apa gitu? Apa yang kita bicarakan? Teorinya gitu teman. Apa yang harus kita takutkan itu? Harusnya kita sukacita. Waktu kita sukacita, akhirnya kita malah bisa bersyukur. Nah, ini jadi urutannya gitu teman. Kalau bicara di kita pribadi, ya kita butuh iman. Tapi apabila kita mau naik level gitu, bukan cuma ke pribadi, kita bicara ke orang lain, untuk orang lain gitu. Ya, untuk bagaimana membuat orang lain sukacita dan diselamatkan. Ya, kita berarti kan mesti mengajarkan atau memberitakan firman. Nah, berarti kan harus kesesama. Nah, ini bukan cuma sekedar iman teman, tapi iman dan kasih gitu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah, Nabi Isa, ya kita menjadi alatnya gitu untuk bisa menyelamatkan sesama kita. Begitupun kasih kita terhadap sesama gitu. Nah, itu jadi nomor 2-nya mesti ada kasih teman-teman. Jadi selain iman harus ada kasih. Nah, iman dan kasih ini baik untuk kita pribadi maupun untuk sesama kita. Kenapa kita harus beriman dan harus mengasihi gitu? Karena kuncinya satu, ya ada harapan gitu. Ada harapan di dalam firman Tuhan, ada harapan di dalam pribadi Tuhan gitu. Nah, itu pengharapannya kita pegang teman. Apabila kita punya pengharapan ini, harusnya kita jadi lebih kuat lagi teman. Selain kita punya iman percaya secara pribadi ke pribadinya Tuhan dan firman Tuhan, ya kita juga mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita, ditambah punya pengharapan gitu. Nah, pengharapan ini yang membuat kita jadi kuat gitu. Bagaimana caranya kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya dan mengasihi serta berpengharapan kepada Tuhan, ya rasanya tidak ada hal yang mesti diduka citai gitu, yang disedihkan gitu, nggak ada. Ya, karena waktu kita bersedih, malah kita jadi malah susah untuk bisa bersyukur. Nah, kalau tanpa bersyukur, susah teman-teman untuk bagaimana tuaian janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi kembali lagi di situ ya muter-muternya gitu. Cuman di sini dinyatakan di ayat 34 itu yang maksudnya jangankan kita yang ketakutan gitu. Nabi Isa pun, Yesus pun ketakutan gitu. Ya waktu ya itu mau disalib terkesan Tuhan tidak ada. Tapi kan Yesus atau Nabi Isa kan tahu bahwa Tuhan ada. Nah, akhirnya semua bisa terlewati teman-teman. Mendengar itu beberapa orang ini malah ditebak waktu si Nabi Isa katakan, Allah Allah mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Nabi Isa atau Yesus itu minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan si Nabi Isa atau Yesus tadi gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengerti akan Tuhan malah mengharapkan ada mujizat gitu, bahwa si Nabi Isa Yesus yang disalib itu ya bisa diturunkan oleh Nabi Elia menjadi lepas dari salib dan hidup kembali. Orang dunia menunggu itu teman-teman. Ya, menunggu itu. Jadi kalau sampai tidak terjadi Nabi Isa atau Elia Yesus itu bisa lepas dari kasih, ya dianggapnya balik lagi. Dulu ngomong gini sombong banget lah gini-gini. Sekarang cuma begitu aja disalib aja mati gitu loh.
Soalnya gitu, ya memang itu konsekuensi kita memikul salib, konsekuensi kita mengikut firman Tuhan ya seperti itu teman. Ya kita akan menjadi kebodohan hidup bagi dunia tuh. Meskipun buat kitanya bukan kebodohan tapi kekuatan gitu. Nah bedanya di situ teman. Lalu berserulah Nabi Isa atau Yesus itu dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya gitu. Jadi ya udah setelah itu meninggal gitu. Nah, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi begitu Nabi Isa meninggal gitu, langsung bait suci itu kepecah jadi dua, teman-teman. Kepecah jadi dua. Nah, ini waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Nabi Isa atau Yesus tadi melihat matinya demikian, baitnya terbelah gitu. Berkatalah si yang berjaga itu gitu, berkata, sungguh orang ini adalah, yaitu baru diakui anaknya Tuhan, ya utusannya Tuhan gitu. Intinya gitu teman-teman. Baru diakui bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan sembarangan orang yang mereka tuduh gitu, tapi memang utusannya Tuhan, bahkan anaknya Tuhan gitu. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Nabi Isa, melayaninya Nabi Isa waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Nabi Isa. Jadi ini kalau di ayat 41 teman-teman, ini apa ya? Ini berbahagialah, bersyukurlah para istri gitu ya. Istilahnya bisa menjadi, istri itu bisa menjadi pendukung-pendukung alat Tuhan loh teman-teman. Kalau kita universalkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah alat yang dipakai Tuhan Allah gitu untuk memberitakan kebenaran demi keselamatan sesama semua orang lah. Nah, berarti di sini ceritanya kalau kita korek lebih lanjut gitu bahwa Nabi Isa itu pelayanannya itu justru disupport oleh istri-istri orang-orang yang istri-istri orang gitu, bukan bapak-bapaknya, tapi istri-istrinya gitu. Banyak istri-istri, ibu-ibu yang mensupport Nabi Isa itu dalam hal bagaimana mengajarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini banyak sekali teman. Jadi ini kesempatan untuk para istri, para ibu-ibu gitu ya, atau kalau memang belum ada kesempatan untuk bergerak melayani langsung gitu, ya bisa juga ya melayani melalui yaitu orang yang digerakkan Tuhan menjadi alat Tuhan itu siapa gitu. Kalau kita percaya, kita support, kita dukung gitu sebagai pendukung ya, urusan dana mungkin, urusan konsumsi, urusan transportasi atau akomodasi gitu, ya terserah gitu, tapi jadi pendukungnya. Saya beberapa kali baca di kitab suci yang mendukung Nabi Isa itu justru banyaknya perempuan ini teman-teman. Nah ini bersyukurlah dan bersukacitalah perempuan itu ya tetap terpilih oleh Tuhan Allah gitu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman, sudah bacakan di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25, dan saya sudah bacakan di kitab Markus pasal 15 33 sampai 41. Nah ini saya berlanjut ke draft saya aja teman-teman. Masuk ke draft saya. Judulnya kan tadi itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya yang namanya Tuhan kendalikan semua kehidupan kita teman-teman. Jadi teman-teman mesti sadar bahwa Tuhan itu mengendalikan semua gitu. Apa yang kita alami di dunia ini dalam hidup kita, itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu kendalikan kita teman. Tuhan turut bekerja dalam segala hal gitu. Nah, kalau sampai kita di pengertian kita seperti itu, bahwa Tuhan itu bekerja secara segala sesuatu dengan kita gitu, terus kembali lagi, apa bukannya selayaknya kita bersuka cita gitu? Apakah kalau kita hidup bersama Tuhan ada sesuatu yang pantas diduka citai gitu? Nah ini yang mesti kita coba simak teman-teman. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, kita jadi down itu karena kita sempat Tuhan jadi bukan kekuatan kita. Tuhan di pengertian ini jadi blank gitu. Akhirnya kita ketakutan teman. Ketakutan akhirnya jadi duka cita. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita, ya harusnya itu tidak terjadi. Nah, cuman yang memang kalau kita bicara tadi yang
Elo lama sabadani tadi, itu kan juga satu bukti bahwa Nabi Isa dan Yesus pun bisa merasa seorang Tuhan tidak ada. Dalam kehidupan kita juga sama, teman. Ya kita bisa satu saat itu seperti Tuhan di mana ya? Kok Tuhan diem aja gitu? Kok Tuhan gak bela kita? Ada rasa itu. Tapi percayalah bahwa itu cara Tuhan bagaimana memproses iman kita, teman. Memproses bagaimana level iman kita naik gitu. Bagaimana juga memproses kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan juga dalam gitu. Jadi selalu ada maksud Tuhan di situ, teman. Jadi kenapa misalnya kok Nabi Isa atau Nabi Isa atau Yesus ini wafat mati di kayu salib itu tidak ditemenin sama Tuhan Allah gitu. Ya karena balik lagi Tuhan Allah pengen bagaimana Nabi Isa atau Yesus ini imannya lebih terkatrol lagi gitu, naik lagi gitu. Kedalamannya lebih mengenal lagi, mengerti lagi akan firman. Yang Tuhan selalu minta begitu sampai akhir hidup kita juga rasanya nggak ada berhentinya, Tuhan. Ya, apa teman-teman? Buktinya Nabi Isa atau Yesus juga alamin itu pada saat-saat meninggalnya gitu. Ya itu kita juga rasanya akan alami perubahan iman ke iman, pengertian ke pengertian, pengenalan ke pengenalan gitu, pengenalan ke pengenalan akan Tuhan, pengertian Tuhan ke dalam pengertian Tuhan lagi, ya iman Tuhan, iman kepada Tuhan juga lanjut iman ke Tuhan lagi gitu. Nah, cuman memang kalau pagi ini saya bawa iman kasih dan pengharapan itu dengan harapan itu, teman-teman, karena ya kembali lagi firman Tuhan menghendaki kita ini tuh bukan cuman egois. Yang penting saya melakukan firman, yang penting saya dapatkan keselamatan akhirat. Waktu kita sudah dewasa rohani, teman, beban kita itu tidak cuma cukup bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu, tapi kita juga harus mengajarkan firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan seperti itu, teman-teman, bukan cuma melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bagi kita yang sudah melakukan firman Tuhan, yuk kita berjuang sekali lagi bagaimana untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Nah, mengajarkan firman Tuhan yang saya selalu katakan bagi mentor-mentor rohani yang punya talenta mentor rohani, ya pasti mengajarkan teori-teori rohani gitu. Tapi bagi kita yang di marketplace, di sekuler, ya atau orang sebagai pengusaha atau sebagai orang karir, kita kan nggak punya talenta sebagai mentor rohani, teman-teman. Dan kita nggak pernah dididik, tidak pernah punya waktu sebanyak itu untuk mempelajari teori rohani. Ya kita berarti cuma bicara bersaksi aja, teman. Bagaimana caranya kita memberitakan, mengajarkan firman Tuhan lewat memberitakan firman Tuhan, lewat kesaksian hidup kita, teman. Ya kita hidup bersama Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Ya itu yang kita mesti saksikan ke teman-teman, teman. Jadi kurang lebihnya itu, teman. Jadi bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menyelamatkan juga, memberitakan atau kesaksian kita supaya sesama kita juga mendapat keselamatan dari Tuhan, teman. Jadi itu fungsinya gitu. Nah itu berarti kita mesti punya kasih gitu, mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan gitu. Kalau Tuhan tanya apa sih yang paling penting, ya nomor satu syaratnya melakukan firman itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi Tuhan dalam arti kata ya kita taat atas rancangan kehendak Tuhan gitu yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengasihi sama bentuknya yang tadi, teman-teman, bagaimana kita memberitakan lewat kesaksian hidup kita ya akan firman-firman Tuhan itu supaya sesama kita itu mendapat keselamatan gitu. Minimal yang harus bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah tapi waktu kita sudah bisa mengajarkan atau memberitakan atau menyaksikan firman Tuhan, firman Tuhan katakan kitanya nanti kalau di dalam surga itu ya posisinya itu jadi lebih tinggi gitu daripada orang yang hanya melakukan. Itu firman katakan begitu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa kita jadi lebih besar gitu, lebih besar di dalam surganya, lebih besar kedudukannya mungkin atau apa gitu dibanding dengan hanya melakukan firman Tuhan. Dan bisa juga diasumsikan kita lebih dekat, teman. Ya semakin kita bisa mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan atau menyaksikan firman Tuhan, ya kita jadi lebih dekat lah, posisi kita lebih dekat Tuhan di alam akhiratnya dibanding hanya melakukan firman Tuhan. Jadi saya bawa itu iman dan kasih, teman-teman. Nah, begitu kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman Tuhan, begitu kita juga mau mengajarkan atau memberitakan atau menyaksikan firman Tuhan kepada sesama, itu jadi akhirnya kita timbul pengharapan, teman-teman. Jadi hidup itu benar-benar jadi bergantung kepada Tuhan, berharapan kepada Tuhan, berhadapan kepada janji-janji firman Tuhan gitu. Nah, akhirnya kita jadi dilatih untuk berharapan. Nah, orang yang berharapan ini yang punya potensi untuk bisa hidup, teman-teman.
Kalau manusia hidup tanpa ada harapan bagaimana? Pasti kan nggak bisa apa-apa gitu. Sampai ada yang mengumpamakan jangankan manusia gitu ya, yang namanya binatang aja gitu. Ada katanya cerita orang eksperimen, ada tikus dimasukkan ke dalam ember gitu, drum yang ada airnya teman-teman. Tapi bagian drum itu bagian atasnya dibuka teman-teman. Jadi masih bisa kelihatan langit, masih kelihatan terang gitu. Dibanding satu drum yang kedua itu ya dikasih air juga, tikusnya dimasukin tapi ditutup teman-teman. Cuma dikasih lubang udara aja gitu dari kanan kirinya gitu. Tapi sama sekali tidak bisa lihat langit, sinar matahari juga kurang gitu. Tapi bisa napas gitu. Nah, waktu dites gitu berapa lama daya tahan hidupnya, ya tikus yang ditutup drumnya ya lebih cepat mati teman-teman dibanding tikus yang dibuka tutup drumnya gitu. Karena yang dibuka tutup drumnya itu karena masih bisa lihat langit segala macam gitu. Jadi masih ada pengharapan untuk hidup teman. Jadi bertahan lebih lama gitu. Tapi kalau yang ditutup habis nggak bisa melihat apa-apa, tidak ada pengharapan, mati teman. Nah ini bedanya gitu teman. Jadi manusia pun sama gitu. Jadi kita itu harus ada iman. Iman berarti bicara pribadi kita. Kasih berarti kasih itu berkaitan dengan Tuhan Allah dan sesama kita. Dan pengharapannya buat kita semua kan. Nah, pengharapan itu begitu. Nanti kalau kita sudah punya tiga-tiganya begini, ya kembali lagi, ya apa sih yang mesti diduka citai gitu. Dalam hidup ya pasti sukacita. Meskipun kembali lagi, ada momen-momen tertentu ya kita akan alami seperti Nabi Isa atau Yesus waktu disalib itu. Ada down-nya gitu. Tapi begitu kita mengenal, mengerti, kembali lagi, beriman lagi, mengasihi lagi, punya pengharapan lagi, ya kita segar lagi teman. Dan memang kuncinya ya kita harus bersukacita. Semakin cepat bersukacita, ya berarti semakin cepat janjian tuai-tuai perjanjian yang Tuhan janjikan di dalam firman untuk kita itu akan tergenapi teman-teman. Ini saya sudah ngupas masalah temanya gitu. Nah, ini saya coba mulai masuk ke dalam draftnya gitu. Melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan akan menghadapi penghakiman dunia dan cemooh manusia serta penghukuman keluarga, bahkan penghukuman keluarga sampai mati hawa nafsu duniawi dari daging kita ya, sehingga jiwa kita tergantikan oleh firman Tuhan. Nggak tahu teman-teman nangkep nggak? Jadi maksudnya waktu melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan teman-teman, ya itu otomatis kita itu akan mendapatkan penghakiman dari dunia teman, dari masyarakat gitu. Ini rumusnya gitu, memang begitu gitu. Dan bukan cuma itu, bahkan kita juga bisa mendapat cemooh dari manusia dari manusia gitu. Nah, serta bisa yang lebih kerasa itu serta penghukuman teman, penghukuman dari keluarga kita gitu, dari keluarga besar kita, dari keluarga kecil kita, dari keluarga kita, dari mulai keluarga kita setatnya dari mertua kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, bahkan sampai ke pasangan hidup kita teman. Itu bisa memberikan penghukuman kepada kita, bahkan penindasan mungkin bisa begitu teman. Itu pelaku firman itu seperti itu teman-teman. Karena apa? Ya balik lagi, kalau selama daging kita, kalau kita mau melakukan firman Tuhan tetap dagingnya masih hidup, ya akan selalu begitu. Sampai kapan? Sampai daging kita berusaha semati mungkin gitu. Meskipun Tuhan bilang tidak mungkin mati. Nah, waktu daging kita mati, otomatis jiwa kita teman-teman mau bisa lebih bersandar kepada jiwanya Tuhan gitu. Dan jiwa Tuhan itu adalah firman Tuhan teman-teman. Kalau jiwa kita kan nggak punya firman gitu. Jadi seenaknya kita, ya sepemikiran kita, seperasaan kita, sekehendak kita gitu. Seenaknya kita gitu. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita jadi terlalu dikontrol, dominan oleh jiwa kita. Tapi begitu kita masuk ke jiwanya Tuhan yang berupa pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu lebih jelas gitu. Lebih jelas, udah pasti lebih pasti, lebih kekal gitu ya karena berupa firman Tuhan teman-teman. Melakukan firman Tuhan adalah kebodohan bagi dunia karena dunia tidak mengenal Tuhan, karena tidak mampu berhikmat pengertian atau maksud Tuhan gitu. Ya akan maksud Tuhan. Jadi karena tidak mampu berhikmat pengertian akan maksud Tuhan dan maksud dari firman Tuhan gitu. Yang mana sebenarnya firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan.
Jadi kalau orang dunia tidak memiliki kedalaman pengenalan firman Tuhan, teman-teman, jadi akhirnya ya susah gitu. Ya akhirnya pasti dianggapnya caranya kok bodoh banget ya, caranya kok aneh banget gitu, kok beda banget dengan cara dunia. Pasti polanya akan lari ke sini, teman. Jadi tetap nggak sama dengan pola-pola rohani gitu. Nah ini kembali lagi ya, kalau kita yang sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita akan berkata bahwa ya firman Tuhan itu adalah hikmat gitu, hikmat yang dari Tuhan buat kita. Yang namanya firman Tuhan itu adalah ya kekuatan yang dari Tuhan Allah untuk kita, teman-teman. Jadi sangat berbalik, teman-teman, sangat berbeda antara hikmat orang dunia dengan hikmat orang rohani, itu beda gitu. Jadi di judulnya makanya tadi kan dikatakan begitu, perbedaan hikmat ya antara hikmat yang dari Tuhan Allah dan hikmat yang dari manusia, yang dari dunia itu gitu. Kebodohan yang dari Tuhan lebih besar hikmatnya, kebodohan yang dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Tuhan. Jadi maksudnya gini, kebodohan yang dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Di kitab 1 Korintus, teman-teman, pasal 27 sampai 28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu cerita ayat 27, teman-teman. Jadi saya ulang lagi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, yang dianggap bodoh oleh dunia gitu, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan yang berhikmat gitu. Yang bodoh itu malah dipilih Allah untuk melawan orang-orang yang merasa berhikmat, dan yang lemah gitu dipilih juga oleh Allah ya untuk memalukan apa yang kuat gitu. Jadi Tuhan itu memang menghendaki kita itu bodoh dan lemah gitu. Jadi selama kita masih merasa bahwa kita ini pintar, merasa kita ini kuat, ya untuk memang bersandar hidup kepada Tuhan Allah secara pribadi, ke firman Tuhan Allah gitu, kayaknya sulit, teman-teman, karena memang rumusnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah orang-orang yang sudah matang gitu ya, dewasa rohani di dalam Tuhan, ya rasanya sudah terkikis, teman-teman. Yang namanya kesombongannya sudah tidak ada gitu, udah gak ada mentang-mentang gimana, udah gak ada, teman-teman. Jadi dan merasa ya nggak kuat gitu, ya lemah gitu, ya bukan di posisi yang pengen di nomor 1 terus gitu, ya enggak gitu. Jadi ya itu orang dewasa rohani, ciri-cirinya seperti itu, teman. Jadi kalau yang merasa dewasa rohani tapi masih sombong, masih merasa kuat, ya itu salah gitu. Bukan yang dari rohani, bukan yang dari pengertiannya Tuhan, tapi dari dunia gitu. Nah, kalau dilanjut ke ayat 28-nya, teman, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah gitu. Yang tidak terpandang dan hina malah dipilih Allah gitu. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Bahkan yang disepelekan oleh dunia itu ya bisa Tuhan Allah pilih untuk bisa ya meniadakan yang dari dunia yang dianggap hebat itu, berarti itu gitu. Jangankan kita yang hanya manusia, Nabi Isa saat menunggu kematian berseru kepada Tuhan. Ini cerita yang tadi kan, teman-teman. Jadi jangankan kita manusia gitu, Nabi Isa, Yesus yang sudah seorang nabi aja gitu, ya masih bisa ketakutan, teman-teman. Waktu ingin meninggal dunia gitu, ya masih bisa nyebut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Nah berarti kita juga kadang-kadang kan merasa begitu, teman-teman. Ya kita merasa tidak merasa bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita loh. Momen itu tuh ada gitu. Memang kita akuin, memang ada momen-momen, waduh ini karena Tuhan. Oh ini ya karena kita jiwa kita berpikir, berperasaan, berkehendak bahwa Tuhan waktu itu ada di kita gitu. Tapi waktu kondisi kita down gitu, ya seperti Nabi Isa alamin itu kan, jadi sudah kehilangan ini, Tuhan ada enggak gitu ya? Tuhan di manakah kau dicari gitu? Ya kenapa Tuhan ninggalkan aku gitu? Ya itu kan seorang kan jadi kayak orang kehilangan Tuhan gitu. Padahal Tuhan itu kan tidak, teman. Tuhan itu kan selalu setiap saat gitu
ada hadir di dalam setiap manusia, teman. Kenapa? Nah, karena Tuhan maha hadir gitu. Bukan seperti manusia atau makhluk yang lain tidak maha hadir. Yang maha hadir kan cuma Tuhan, teman. Jadi Tuhan yang maha hadir, berarti setiap saat ada kita. Cuma memang Tuhan kadang-kadang membiarkan kita untuk berlatih lebih dewasa. Ya jangankan kita gitu, Nabi Isa atau Yesus aja dicoba begitu kok, ya supaya bisa imannya lebih meningkat, supaya kedalaman pengertian imannya lebih dalam, kan begitu. Di kita juga sama, teman-teman. Kenapa Tuhan kadang-kadang biarkan begitu? Ya karena tujuannya gitu. Bagaimana Tuhan pengen tahu seberapa berimannya sih kita terhadap Tuhan gitu. Ya seberapa berpengharapannya sih kita terhadap Tuhan. Kalau tanpa ada ujian cobaan yang seperti kesannya ditinggalkan itu susah gitu. Bagaimana Tuhan bisa menilainya, susah gitu. Makanya Tuhan Allah membiarkan Nabi Isa atau Yesus itu seperti itu, teman. Dan tidak aneh kalau Tuhan Allah juga membiarkan kita di momen-momen tertentu ya seperti yang dialami Nabi Isa atau si Yesus tadi gitu. Kita pasti akan alamin itu, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa melakukan firman Tuhan butuh iman dan kasih serta harapan gitu. Nah ini jangankan seorang Nabi Isa atau Yesus itu gitu. Nah kita kan sama aja, lebih-lebih lagi gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa ya itu kita butuh gitu. Ya bagaimana ini adalah bukti bahwa melakukan firman Tuhan butuh iman pribadi kita, butuh kasih, berarti kasih itu kepada Tuhan Allah dan kepada sesama, dan butuh pengharapan. Pengharapan itu berarti setelah mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Di sana diberi pengharapan. Nah kembali lagi, kenapa butuh pengharapan? Ya tadi cerita tikus tadi, teman. Tikus yang ditutup, di dalam drum ditutup dan dibuka, itu beda, teman. Itu bukti pengharapan gitu. Nah kita juga sama, kalau kita punya pengharapan akan janji-janji Tuhan, teman, ya kita akan hidup, teman. Ya karena yang dilihat itu pengharapan gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengenal janji-janji Tuhan, ya otomatis kita tidak punya pengharapan, teman. Waktu kita nggak punya pengharapan, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya kalau pengharapan itu kan yang membuat kita hidup, teman. Kadang-kadang juga kalau kita dalam realita kenyataan sehari-harinya, teman. Kadang-kadang saya sebagai pengusaha, misalnya saya pengen mewacanakan sesuatu usaha gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi keuangan segala macam belum memadai gitu. Dan kembali lagi, kalau kita punya pengharapan yang dari firman Tuhan, ya kita tidak boleh tidak mengharapkan. Masalah nanti jadi nggak jadi kan itu urusannya Tuhan gitu. Tapi pengharapan kita tetap hidup gitu. Dan kalau kita percaya bahwa bukan pentingan uang atau pentingan Tuhan gitu untuk mengdeal suatu usaha baru misalnya. Lah, kalau orang dunia pasti katakan ya perlu uang, masa perlu Tuhan gitu. Ya namanya juga mau buka usaha gitu. Ya kenapa mesti perlu Tuhan gitu? Ya perlunya perlu uang. Itu kan pola-pola dunia mikir gitu, teman. Tapi kalau bicara orang-orang yang rohani, yang benar-benar sudah dewasa rohani, ceritanya antara bobot kepentingan uang untuk membuat satu usaha dengan bobot berkat Tuhan gitu, kasih dari Tuhan, itu harus nilainya sama, teman, minimal sama. Bahkan orang rohani itu harusnya beranggapan bahwa uang itu nomor kesekian gitu. Yang penting kalau Tuhan yes, ya pasti jadi gitu. Nah tapi kalau orang dunia kan kebalik, teman, apa usahanya itu Tuhan. Yang penting ada duit ya yes, jadi gitu usahanya. Nah itu bedanya di situ, teman. Cuman kalau cerita versi-versinya manusia itu kan ya karena pakainya rasional, ya wajar aja gitu. Kalau misalnya kita punya 100 miliar untuk beli usaha yang 100 miliar kan wajar, teman. Tapi kalau cerita di dalam Tuhan itu, ya jangan-jangan uangnya cuma 100 miliar, tapi ngedilnya bisa 1 triliun, 10 triliun gitu. Kenapa? Karena yang sisanya itu kan dengan kekuatan supranatural, dengan kekuatan yang irasional, bukan kekuatan yang natural. Kalau dunia kan yang tadi saya umpamakan kan begitu. Kalau bicara bentuk usaha itu butuh 100 miliar, ya berarti kan butuh dananya 100 miliar, teman. Yang untuk bisa mencukupi 100 miliar itu gitu. Nah, tapi kalau bicara di cerita versi rohani kan beda gitu. Tidak bisa banding seperti rasional, ya karena irasional tidak bisa pakai power yang natural, karena memang supranatural gitu. Ya kalau cara Tuhan ya caranya seperti itu. Jadi kalau kita kita memiliki harapan yang besar, ya harusnya kita berpegang kepada Tuhan, teman, supaya kita bisa masuk ke dalam pengharapan yang
dengan kekuatan kuasa supranatural yang irasional tadi, teman. Harusnya seperti itu gitu. Nah di situ baru kelihatan teman bedanya kita berpegang kepada dunia dengan kepada rohani itu seperti itu. Dan banyak ceritanya teman-teman, seperti cerita salah satu tempat ibadah di Amerika gitu ya, yang bisa pakai stadion olahraga gitu. Karena aneh gitu, padahal dari tempat ibadah kecil sampai satu stadion gitu. Itu ada. Nanti cerita dari pengusahanya ada teman, dari nggak punya apa-apa jadi begini. Ya ada juga teman. Jadi memang ya kembali lagi kalau dengan cara-cara Tuhan itu beda dengan cara dunia teman-teman. Cuma cara Tuhan itu dianggapnya irasional, maka dianggap bodoh gitu ya. Dan untuk cara rohani itu, cara Tuhan itu harus benar-benar dengan iman, kasih dan pengharapan tadi gitu. Tanpa itu nggak bisa jalan teman-teman. Beda dengan cara-cara dunia yang hanya mengandalkan uang saja bisa jalan. Tapi ya cara dunia gitu yang timbulnya gitu. Ini butuh iman untuk pribadi kita percaya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu. Dan berlanjut butuh kasih demi sesama kita terselamatkan karena keberanian kita melakukan dan mengajar firman Tuhan gitu. Apapun konsekuensi dari dampak pengajaran yang dapat yang positif atau negatif dari pandangan dan pendapat sesama. Maksudnya gini teman, butuh iman untuk pribadi kita percaya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Itu jelas gitu. Jadi dari sisi pribadi kita itu, kita untuk bicara iman kita butuh gitu. Kita butuh untuk bisa percaya kepada pribadi Tuhannya dan percaya kepada firman Tuhan. Tapi terus kan meningkat teman-teman. Tidak cuma bicara iman ke pribadi kita, tapi berlanjut gitu. Butuh juga kasih ya bagi Tuhan Allah maupun sesama gitu. Nah itu udah level 2 nih teman. Kalau tadi kan baru level 1 untuk iman, untuk kaitannya dengan kita pribadi. Nah ini kalau bicara kasih itu udah level 2. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama. Nah ini nggak mudah teman-teman. Ya, waktu kita terselamat oleh karena keberanian kita melakukan dan mengajar firman Tuhan lewat kesaksian tadi gitu. Apapun konsekuensinya loh. Waktu kita mengajarkan firman Tuhan, waktu kita memberitakan firman Tuhan, waktu kita menyaksikan gitu kejadian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan kepada sesama kita, itu konsekuensinya banyak teman-teman. Yang bisa dicemooh, dihina, di segala macam gitu. Karena belum tentu semua orang mau mendengarkan itu gitu. Ya karena apa? Karena dianggapnya bodoh gitu. Nah ini satu tantangan lagi teman-teman. Jangankan disalib gitu seperti Nabi Isa atau Yesus tadi. Melakukan firman Tuhan aja dengan cara memberitakan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan berarti sifatnya kan pribadi gitu, yang berkaitan dengan iman kita. Ini kalau bicara bagaimana memberitakan atau memberikan kesaksian tentang hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, itu aja juga udah satu hal yang berat. Kalau waktu kita dicemooh, waktu kita dihina, bisa-bisa kita juga bisa mikir, Tuhan, seperti tadi Nabi Isa katakan kan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan-jangan kita juga akan katakan hal yang sama teman. Ya cuman karena diperbodoh sama masyarakat misalnya, ditindas oleh keluarga, dicemooh, dihina oleh istri kita atau oleh suami kita. Nah itu aja kadang-kadang hati kita udah nangis teman. Ya Tuhan gitu. Kita udah bicara Tuhan gitu. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Ya itu dalam hal waktu kita ingin mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan atau menyaksikan firman Tuhan, ya akan ada hal seperti itu gitu. Nah, kita akan kuat teman-teman apabila kita memang punya prinsip bahwa kita mengasihi Tuhan gitu dan juga mengasihi sesama kita. Karena kalau Tuhan ditanya apa yang paling penting kita dalam hal dari sekian banyak firman itu apa? Ya cuma 2 katanya. Ya bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana juga mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Cuma itu aja teman-teman. Nah ini yang kita mesti coba gitu. Nah nanti kalau kita sudah bisa beriman sendiri gitu terhadap firman pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan kita juga bisa mengajarkan lewat pemberitaan, kesaksian kehidupan kita bersama Tuhan firman Tuhan kepada untuk Tuhan dan sesama kita gitu. Ya kita berarti udah masuk dalam kategori iman dan kasih teman.
Dan tinggal satu lagi, kalau kita udah beriman dan mempunyai kasih, ya kita akan terus-terusan kan makin mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Waktu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita makin mengenal mengerti akan janji-janji Tuhan, kita makin mengenal mengerti akan rancangan Tuhan, ya ujungnya berpengharapan, teman-teman. Bagaimana saya pribadi, kita pribadi, dan sesama yang tadi kan, yang kita beritakan firman Tuhan itu gitu, yang bisa bersama-sama untuk bagaimana berharap kepada janji-janji Tuhan, teman. Apa yang Tuhan janjikan gitu, apa yang Tuhan rancang kendaki. Nah ini kalau orang dunia kan tidak mengenal ini, teman. Jadi akhirnya ya kacau sendiri gitu, teman-teman. Jadi nggak ngerti, seperti ya balik lagi kalau jalan nggak punya peta, nggak punya kompas gitu. Ya mungkin sesat tuh, bisa tersesat gitu. Nah ini orang yang beriman, yang ada kasih serta berpengharapan itu, yaitu jalan hidupnya itu pasti lebih akan terang gitu, teman. Nggak banyak candungan yang karena nggak mengerti firman Tuhan gitu. Selain butuh Tuhan dan kasih, juga dibutuhkan harapan, teman. Ini tadi udah nyambung lagi, jadi selain butuh iman kita untuk pribadi kita butuh kasih juga untuk Tuhan Allah dan sesama kita, tapi dibutuhkan juga harapan. Nah, dibutuhkan harapan oleh karena janji-janji Tuhan gitu. Kalau tidak ada janji-janji Tuhan, ya kita tidak berpengharapan, susah gitu. Mengharapkan apa gitu. Jadi kalau bicara harapan itu pasti kaitannya dengan janji-janji Tuhan, teman. Dan rancangan dan juga kehendak Tuhan. Dan oleh karena hikmat pengertian iman dan kasih serta harapan kepada Tuhan, selayaknya kita dapat bersuka cita. Nah ini, kalau kita sudah memiliki semua, ada iman yang kita kuat sebagai kekuatan Allah, sebagai hikmat dari Tuhan Allah, kan firman katakan gitu. Kalau kita anggap bahwa ikut Tuhan itu adalah mendapatkan hikmat dan kekuatan, ya waktu iman itu juga sama, teman. Kita beriman itu karena kita mendapat hikmat pengertian arti iman. Kita juga mendapat kekuatan bahwa iman itu punya power, itu punya kuasa Tuhan yang supranatural. Dan begitu pun masuk ke kasih, teman. Kasih itu berarti bagaimana kita punya kekuatan untuk bisa mengasihi Tuhan Allah dan juga sekaligus mengasihi sesama kita gitu. Nah setelah itu kita baru bicara pengharapan. Orang yang melakukan firman, orang yang mengajar firman, logikanya janji Tuhannya akan lebih nyata gitu. Nah ini yang kita harapkan, ya janji-janji Tuhan itu, teman-teman. Nah meskipun ya apa sih, jadi kembali lagi, kalau memang kita sudah memiliki iman gitu, ya kita juga memiliki kasih, kita juga memiliki pengharapan. Nah kembali lagi yang di temanya, teman-teman. Terus apa gitu, apa yang kita mesti khawatirkan gitu. Kan semua juga harusnya kita sudah percaya ada di bawah kontrolnya Tuhan, ya di bawah kendali Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kita gitu. Ya mestinya nggak ada yang ditakutkan, teman-teman. Ya kita harusnya logikanya bersuka cita gitu. Ya, nah bersuka cita itu akhirnya lebih mudah untuk bersyukur, teman-teman. Nah kalau kita udah bicara bisa bersyukur, berarti kemungkinan menuai janji Tuhan itu makin besar. Kurang lebih kaitannya begitu. Nah ini kembali lagi, jadi ya dipikir kenapa kalau memang seperti itu Nabi Isa dan Yesus kok masih ketakutan waktu ingin meninggal di kayu salib itu, masih mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah di kita pun maksudnya Tuhan, maksudnya firman juga sekali-kali kita alami itu tuh nggak aneh, teman. Jangankan kita ngalamin down gitu ya, frustasi gitu. Yang namanya Nabi Isa aja yang beda level aja bisa begitu kok, apalagi kita yang manusia normal. Maksudnya begitu, teman-teman. Ada ceritanya Nabi Isa itu adalah untuk supaya kita, kenapa sih kita dikasih excuse begitu? Karena Tuhan tidak mau mematikan daging kita, teman-teman. Kenapa Tuhan tidak mau mematikan daging kita, hawa nafsu kita? Karena lewat daging dan hawa nafsu kita, Tuhan bisa naikkan iman kita. Tuhan bisa memperdalam pengenalan pengertian firman Tuhan gitu. Maksudnya gitu, teman. Sehingga setelah kita mendalami pengenalan firman Tuhan dan level iman kita tinggi, kita bisa menuai janji Tuhan lebih maksimal. Tuhan pengen seperti itu, teman. Jadi Tuhan tidak mau balik lagi mematikan daging kita, tidak mau mematikan nafsu duniawi kita, karena Tuhan pengen kita untuk lebih gitu, lebih dapatkan tingkat iman yang lebih dan juga mendapatkan benar-benar janji Tuhan lebih gitu. Oke, teman-teman, see you, bye bye.